Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini terkait ibadah kurban, memahaminya tentunya dalam konsep yang lebih ke arah rohani. Taniyatu daqai rohi fardi waddaqau rohi lijtimai. Artinya agak lebih ke spiritual ya, mengembangkan kecerdasan spiritual secara individu dan spiritual secara bermasyarakat atau sosial. Ya, ini ada dua part ya, tapi kita bahas part satu. Singkat aja. Langsung saja ke tajuk risalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena kita akan memasuki bulan Zulhijjah ya. Apapun juga perlu kita ilmui, gunanya untuk tuntunan kita menghadapi kehidupan di atas dunia ini. Jadi dalam hal ini kajian kita mengandalkan kecerdasan secara rohani ya, dalam memaknai perintah ibadah khususnya kurban. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqina. Fala udawanna illa 'alal zalimina. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin arsallahu rahmatan lil alamin wa ala wa ajwahid tahirati ummahatil mu'minina wa ala alihi thayyibina wa ashabihil guril mayamini wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa dan tidak ada permusuhan melainkan hanya kepada orang-orang zalim. Tentunya salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus menjadi rahmat bagi semesta alam, kepada istri-istrinya yang suci, ibu-ibu kaum mukminin, keluarganya yang baik, sahabat-sahabatnya yang mulia, yang diberkahi, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka sunnahnya baik hingga hari pembalasan. Seperti biasa kita kuatkan lagi sebelum taklim dengan syahadatain, istighfar, tentunya talqin dzikir, tujukan hanya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbadaka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholih wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalaini bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Pak Khususan Abaruhi Nur Muhammad
Muhammad khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita awali dengan doa, diikuti ikhwan, doa masih Syawal dan doa memasuki sampai akhir Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana warhamna, warhamna wa tub alaina, wa tub alaina innaka antar ghafurur rahim. innaka antal ghafurur rahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Syawal fi Syawal warzuqna warzuqna fihi husnal ibadati fihi husnal ibadati wal qurbata wal qurbata ilaika. ilaika. Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna syiyamana siyamana wa qiyamana wa qiyamana wa sholiha amalina wa sholiha amalina fi Ramadan fi Ramadan waj'alna minal muttaqin. waj'alna minal muttaqin. Allahumma taqabbal minni Allahumma taqabbal minni tadiyati hadiyati fisabilika fisabilika atamana at-tamana antuatini at-anwatini idan lil kuwata idan lil kuwata hatta atammakan hatta tamakan minat al-qada'i minal aqdar ala kulli ala kulli syaitaratin syaitaratin syahwati bisawati wasyahwati wasyahwati allati tukhariku alati taqriku hadal adda daiman. ada daiman. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa qul datam lisani yaqahu qauli. Diaminkan saja. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syawal dan karuniakanlah kepada kami ibadah yang baik serta mendekatkan diri taqarrub kepadamu. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, salat malam kami, amal soleh kami selama di bulan Ramadan serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, semoga pengorbanan hamba demi taqarrub bisa mendekat kepadamu bisa Engkau terima. Semoga Engkau beri pula hamba kekuatan untuk dapat berkurban, menyembelih setiap dominasi, baik itu secara iktibar, dominasi hawa nafsu, syahwat yang selalu menenggelamkan kehidupan hamba ini. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung saja ke tajuk risalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat mulia ini berthalabul ilmi. Iwan Ahad, jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita hormati sahabil qadilah guru kita lamanu semuanya rahimakumullah. Hadil marata sunaksi suwan wanawani kultum al-gobeul fakiri. Jadi tajuk kultum kali ini Al-Fakir menjelaskan lagi yang bodoh ini coba bahas mengembangkan kecerdasan spiritual individu dan spiritual secara masyarakat atau sosial. Wa ba'du, ibadah kurban sudah kita ketahui. Insya Allah kalau kita masih diberi waktu umur bisa kita mengamalkannya. Masih ada waktu sebulan lagi kalau nggak salah, bahkan hampir mendekati 2 bulan ya. Itu kan menjadi bagian syariat Islam yang tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas biasa ya. Ilmu manfaatnya ada. Ini dicontohkan
oleh Nabi Muhammad SAW mulai tahun kedua Hijriah, yang sangat ditekankan kepada orang-orang yang mampu. Dalam konsep mampu ini sehat, berakal, ada rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, man istata'a ila dalika sabilan walam yudahi fala yaqrub namusolanan. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat sholat kami, rumah Allah. Jadi kalau orang itu mampu, nggak boleh sholat Idul Adha. Mendekati aja nggak boleh. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Ya. Jadi ada punishmentnya gitu ya. Ternyata kurban itu juga perlu kita ilmui secara tata aturannya. Jadi atas dasar hadis itu pedomannya berkurban menjadi sunnah muakkad. Hukumnya bagi orang yang mampu, ini jumhur ulama, mayoritas ulama setuju. Kalau melalui macapnya di Abu Hanifah wajib bagi yang mampu. Ya. Praktek kurban sudah kita tahu, yang pernah terjadi itu sudah lama. Bukan zamannya Nabi Ibrahim saja, tapi di awal penciptaan manusia sudah disuruh berkurban. Nabi Adam alaihissalam pernah dilakukan, diperintahkan Allah ini oleh kedua putranya yang bernama Habil dan Qabil. Kisah ini kemarin kan hanya menjelaskan secara sejarah, ya. Sekarang menjelaskan secara dalil supaya lebih yakin kita. Dalilnya Al-Maidah surat 3, agak panjang tapi mesti dibaca karena ini sudah menyimpulkan kaji sejarah secara jelas. 27, 28, 29, 30, 31 dibaca Ivan. Jadi putus tuh. Di situ nggak perlu dijabarkan lagi. Jadi udah lama banget gitu ibadah kurban itu. Ya. Itu dasar dalil kurban yang paling awal. Watlu alaihim naba abna'i adama. Watlu alaihim naba abna'i adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil,
aku pasti membunuhmu. Kata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat mengubur mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Jadi hikmah dari firman itu yang perlu kita kembangkan secara kecerdasan spiritual satu ya. Kurban ini risikonya berat kalau nggak diilmui ya. Terkait dengan niat. Kalau niat kita itu melenceng dari tata aturan kurban, maka kurban ini nggak diterima. Ya, satu. Ya. Jadi dalam hal ini ada juga tarbiyah pengajaran. Nah, sunnah Islam dalam mengubur jenazah itu ada di ayat ini. Ya. Itu Tuhan juga menentukan kepada burung ya. Nah, kenapa kita enggak ya? Jadi banyak petunjuk di sini yang terkait dengan kecerdasan spiritual kita dalam hal niat. Kurban itu penting ya, karenanya sudah jelas. Di sini ada korban yang diterima dan ada korban yang tidak diterima. Hati-hati di niat. Ya, nawa itu. Jadi ada dua versi nih. Fikihnya di sini kita dapat ya. Berkurban menjadi ibadah yang disyariatkan bagi umat Muhammad SAW. Kan di Quran itu dijelaskan sejarah udah lama. Bacakan hai Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam. Berarti sudah dijelaskan oleh umat kita. Ya, berarti kita berlaku ibadah kurban itu sampai sekarang. Nah, karena ada penjelasannya dari firman tadi. Jadi berkurban itu termasuk syariat. Hati-hati kalau mampu itu hukumnya menjadi wajib. Nah, sampai saat ini ya. Jadi praktek kurban yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemarin sudah dijelaskan. Beda versi. Ya. Jadi silakan pilih mau makomat secara firman Quran, berkorban itu firman Quran secara Al-Maidah atau secara sejarahnya umat dari ini Nabi Ibrahim. Sebaiknya secara spiritual yang kita pakai petunjuknya pada Quran surat Asy-Syafa'at 37, 99, 113. Kemarin udah dibahas sejarah dari cara berkurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu yang kita pakai. Itu paling tinggi makomat berkurban nawaitunya. Ya. Kalau berkurban secara habil itu untuk kepentingan individu. Ya. Karena berebut perempuan. Jadi ada kehendak. Jadi boleh-boleh aja kurban gitu. Ada niat sesuatu yang kita inginkan. Nah, kunci yang paling baik adalah nikah. Nah, kita berkurban. Bagi yang nggak mampu, berkurban itu salah satunya dia amalkan dengan puasa Syawal. 6 hari. Ya. Itu dia perintahnya. Jadi menahan, membunuh syahwat kebinatangan. Ya. Jadi nawaitunya jelas. Di Syawal itu lebih cenderung membunuh syahwat kebinatangan atau menyembelih. Ya. Insya Allah doa kita baru kita bisa berdoa ke yang lebih baik. Jadi itu ilmunya. Jadi ini udah kita bahas kan sebelumnya ya. Jadi konteksnya ada dua versi berkurban. Boleh dua-duanya. Tapi hati-hati memahami konsep kurban kepada waktu awal penciptaan. Jadi dosa pertama yang terjadi adalah pembunuhan. Kejoliman orang. Membunuh saudaranya kan. Nah itu di Quran. Itu dosa awal. Nah, di Asy-Syafa'at kemarin sudah dibahas tuh. Jadi kisah kurban memiliki tujuan yang berbeda
tergantung nawaitu kita masing-masing. Kalau dari ayat pertama, Habil dan Qabil berkorban dilakukan atas sebagai syarat agar dapat menikah, karena berebut tuh, ya, agar dapat menikah, ya. Seorang putri Nabi Adam yang paling cantik, padahal adik kakak itu, ya, karena itu disyariatkan waktu itu, kan orang belum berkembang, ya. Siapa di antara mereka berdua yang diterima kurbannya, maka dia berhak menikahi putri cantik tersebut. Tapi dibunuh akhirnya, kan dibunuh tuh, ya. Nah, itu sejarahnya. Maka dia berhak menikahi putri cantik tersebut. Berbeda dengan motif kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kedua nabi ini melakukan kurban atas dasar apa? Perintah Allah juga, tapi sebagai ujian. Jadi kurban kedua itu kita praktekkan, itu yang paling tinggi. Tanda apa? Kalau kita menyembelih kambing, tanda pertama adalah syukur. Selama kita hidup sebelumnya diberi nikmat. Jadi kalau ditanya praktek syukur apa? Bukan alhamdulillah aja. Berkurban, ya. Kalau kita nggak mampu, bantu orang kurban mendistribusikannya atau puasa. Nah, disitulah kita dapat ilmu, ternyata ibadah kurban nggak semudah secara apa yang kita ketahui dengan ritual-ritual biasa. Tidak, ada efek-efek yang perlu kita pahami secara sisi syariat, ya. Nah, jadi motif kurbannya berbeda, ya, beda kan? Kalau kurban kita sekarang makomat tertinggi adalah ridho Allah karena kita diberi kesehatan, dikasih rezeki, ya. Nah, maka orang yang berkurban dengan nawaitu kedua karena rasa terima kasih pada Allah, bersyukur, maka insya Allah kurban kedua ini itu yang paling diminta oleh Allah. Tapi tidak dilarang juga kalau antum berkurban ada niat ingin dapat jodoh, tidak dilarang, ya. Tapi dapat jodoh aja. Makomatnya tinggi mana? Berarti kurban pertama ada kehendak. Kurban kedua berterima kasih kepada Allah. Ya, itu dia poinnya. Ya, dalilnya Al-Quran dua-duanya. Jadi ini perlu dijelaskan. Pas kita berangkat ingin menyembelih, nawaitu itu penting. Jangan kalau kita diisi, lebih baik sarankan isi dengan rasa terima kasih. Karena kita masih bisa hidup, karena kita masih bisa diberi rezeki, anak kita sehat, maka aku korbankan semua ini. Tuh, ya, ini penting, ya. Jadi jangan sampai ada kehendak. Kehendak itu kan banyak, pengen kaya, kita berkorbanlah. Ya, bukan begitu. Jadi konteks dalam segi spiritualnya, dalam segi makomat, ternyata kurban kedua itu dituntun, ya, yang tertinggi ada di kurbannya Nabi Ibrahim dan dicontohkan keikhlasan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, itu poinnya, ya. Jadi dengan begitu kita setidaknya tahu tujuan kurban itu ternyata ada makomatnya, betul kan? Ada makomatnya. Nah, jadi sudah jelas di sini kedua nabi dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu melakukan kurban atas dasar perintah Allah juga, tapi sebagai ujian darinya dengan tujuan bersyukur atas lulusan ujian yang dicobanya. Jadi kalau antum sampai masuk Dzulhijjah sudah banyak ujian, ya. Baik itu amanah kita yang diuji, tapi kita masih selamat, segeralah berkurban supaya tidak ketemu dengan ujian-ujian yang beresiko. Paham ya? Itu poin-poinnya kecerdasan kita dituntut memahami konsep firman tadi. Ya, ada jelas kan? Ya. Jadi tujuannya kurban kita pada konsep tauhid adalah bersyukur. Pada konsep Nabi Adam adalah berkehendak. Tinggi mana? Tinggi yang kedua kan? Nah, itulah. Ya. Jadi lulus ujian, lulus cobaan, berkurbanlah. Karena Allah di sini menunjukkan siapa yang diuji kemudian berkorban, Allah berfirman di Al-Kautsar. Nah, pendek tuh suratnya, sering dibaca. Itu Al-Kautsar itu doa-doa alhamdulillah. Doa-doa bersyukur tuh kalau ingin kuatnya baca Al-Kautsar. Cuma 3 ayat kok dibaca, Ikhwan.
Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Nah, jangan diputus. Kalau kita sudah dikasih rezeki, baca ayat terima kasih. Alhamdulillah inna ataina kal kausar fasoli lirobika wanhar inna saya ini aka wal abtar. Alhamdulillah rabbil alamin. Lebih mantap nggak permohonan itu? Nah, praktekkan, itulah amalan bersyukur. Nah, bersyukur sering, sholat enggak sah? Enggak sah. Jadi puncaknya syukur adalah berkorban. Duduk ya. Nah, di hari Idul Adha. Jadi ada dua cara utama yang mulia, tuntunan dari Allah, cara kita bersyukur. Apa itu? Pertama, mendirikan sholat. Kedua, berkorban. Kalau tidak ada waktu Idul Adha, apa itu berkorban? Sodako. Iya kan? Sodako dan puasa. Membunuh syahwat kebinatangan kita. Senin Kemis tuh taruhnya. Ya, itu bersyukur. Dua cara bersyukur tadi, sholat dan berkurban, udah jelas lah kita mesti pahami. Disebut pada Quran kan, bukan kata hadis. Adalah bersyukur dengan cara mendirikan sholat wajib. Ya, itu jangan sampai ditinggal, karena sholat itu juga puncak daripada rasa terima kasih kepada Allah, bukan untuk Allah. Khususnya 5 waktu, sholat sunnah termasuk di dalamnya. Termasuk sholat syukur adalah sholat Idul Adha. Ya kan? Nah, itu dia tuh puncaknya. Karena itu bersyukur dengan cara berkurban adalah melakukan penyembelihan hewan. Iya kan? Nah, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan secara syariat setelah sholat Idul Adha. Nah, itu dilakukan syukur kita tanggal 10 Zulhijjah sampai 3 hari yang disebut waktu dari kita berkorban menyembelih sampai 3 hari, itu disebut hari tasyrik. Betul kan? Apa namanya? Hari tasyrik, hari bersyukur. Kalau bersyukur itu tanda terima kasih. Kalau terima kasih ya banyak makanan. Jadi hari tasyrik sudah Idul Adha itu dilarang berpuasa. Ini banyak yang nggak tahu. Tolong, Idul Adha pas menyembelih nggak boleh puasa tuh. Ya, hari keduanya nggak boleh puasa tuh. Hari ketiganya nggak boleh puasa. Ini memang nanti dilanjutin nih puasanya yang lain nih. Puasa Senin Kemis saja nggak boleh. Ya. Jadi tasyrik itu adalah sebutan dari 3 hari setelah Idul Adha. Dari Idul Adha jadi 4 tuh sebetulnya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah secara almanak Hujairiyah ya. Disebut tasyrik kenapa? Ada yang tahu nggak? Terkait orang Minang tuh tasyrik tuh. Pada hari itu umat Islam menjemur daging kurban untuk dendeng. Ya. Nah, itu dia tasyrik. Tasyrik itu menjemur daging di panas matahari, daging tadi untuk jadi dendeng. Nah, itu tasyrik namanya. Itu dilarang berpuasa. Itu fikih. Tolong sampaikan ke yang lain karena di sini jelas ya, harus paham ya.
Nah, arti tasrik itu menjemur sesuatu pada matahari terbit, itu tasrik namanya. Jadi hari tasrik umat Islam dilarang berpuasa dan dianjurkan pada hari itu memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Ada sandaran dalilnya tuh di 3 hari itu. Zikir itu kan puja-puji. Jadi kita kalau misalnya puja-puji seperti Idul Fitri itu 3 hari di Idul Adha. Itu praktek dari kita bersyukur ya. Nah, jadi apabila memperhatikan motif korban kedua putra Nabi Adam alaihissalam, maka dapat disimpulkan ya perbedaannya ya. Karena gini, kalau kita nggak paham, kita sering mengambil satu sandaran dalil kepada sandaran dalil Nabi Adam aja. Nah, kurang sempurna. Sebaiknya kita ambil pada sandaran dalil surat yang mengandung sejarahnya 2 nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu lebih tinggi makomatnya. Jadi perintah Allah dalam kurban Nabi Adam itu tetap perintah Allah. Makanya ada nilai spiritualnya juga sebetulnya. Yaitu boleh bermohon, boleh ya. Namun kurban keduanya bersifat individual. Pada Nabi Adam itu sifatnya kan kurbannya individual. Tidak ada spiritual sosialnya. Ya kan? Yang ada spiritual sosialnya itu dikorban berdasarkan sandaran dalil sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Betul kan? Tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri kalau kita mengikuti dalil Nabi Adam. Betul kan? Karena ingin nikah. Ya, ingin kerja. Yaitu nikah. Kemudian jika memperhatikan kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim berdasarkan petunjuk Al-Quran dan putranya Nabi Ismail AS, maka sangat jelas nilai spiritualnya lebih tinggi. Pastilah. Untuk menjadikan hamba Allah yang soleh, nilai spiritual kurban seperti ini tidak hanya dipahami sebatas pencapaian pada kesolehan saja individu semata, akan tetapi lebih lanjut mampu menjadi landasan yang kuat untuk melahirkan nilai-nilai sosial yang tinggi. Dari sini nilai-nilai spiritual dan nilai sosial dalam ibadah kurban menjadi penting kita pahami. Artinya berkurban yang diajarkan Nabi Muhammad SAW semestinya berorientasikan pada nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Nilai sosial yang tinggi apa? Membagi kurban dagingnya. Nilai spiritual kurban yang muncul pertama kali adalah rasa syukur. Itu nilai spiritual kan. Di korban kedua kan ada rasa syukur, terima kasih hanya kepada Allah. Nah ini dijelaskan juga. Makanya ayat kurban itu penting dipahami secara konsep Al-Quran. Sebab pertama kali ibadah itu bukan sholat dulu yang 5 waktu, tapi kurban dulu. Itu kan? Kurban dulu. Nah, jadi dalam konsep waktu penting. Makanya semuanya dijelaskan fikih-fikih kurban itu. Hati-hati kalau nggak paham, tanya ke ahlinya. Ya, gimana sih adab berkurban? Ya. Hati-hati ada kurafat. Kalau salah maknanya ada yang diinjak-injak darahnya. Hati-hati kepalanya. Sebaiknya kepala kurban itu ini saran. Ya. Itu seperti contoh kabil dikubur. Duduk, tidak boleh dimakan. Wih, kalau kepala ala dicilo, bulu. Oh, bahaya itu. Ya. Sebaiknya dikubur, ya. Nah, itu hati-hati ya. Anum sarankan, ya. Jadi dijelaskan di firman-Nya perkara kurban Al-Kautsar. Coba baca 108 1-3 dibaca. Jadi ini bentar lagi kurban harus jelas. Nah, tolong sampaikan ke yang lain, terutama rambu-rambunya. Nah. Inna Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kenapa diulang kaji ini? Karena mesti disambung. Kalau tadi amalan sampai situ. Al-Hajj 22 ayat 37 baca praktek. Jadi praktek satu runut tuh. Ya. Al-Kautsar Al-Hajj 37. Baca 37. Ayatnya 22. لن ينال الله لحومها
الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi gini, kurban itu bukan karena faktor fisiknya ya, nawaitunya, bukan karena dagingnya banyak, ininya banyak, nggak diterima itu. Apalagi kalau nawaitunya ada kesombongan ya. Bahaya. Jadi keikhlasan yang penting. Asbabun nuzul surat ini ya, khususnya di Al-Hajj 37, sebab turunnya ini, kenapa? Ada terkait yang sering dipraktekkan oleh orang-orang sekarang loh. Ya. Kan tadi udah dijelaskan, kepala kambing, kepala kerbau, kepala kambing sebaiknya dikubur. Ya, darahnya hati-hati dikubur, nggak dileakin aja, bahkan diinjak-injak katanya obat apa katanya. Nah, hati-hati, ini ada ininya, asbabun nuzulnya ya, mesti dijelasin ini. Ini asbabun nuzul surat tadi ini karena ada kebiasaan kaum musyrikin Arab sebelum Islam tuh datang yang menempelkan darah-darah daging kurban di dinding Ka'bah. Maksudnya membakar daging, sudah itu diolesin tuh darahnya. Nah ya sudah itu, makanya kalau beleak darah itu segera bersihkan. Ya, ada juga sebagian dari mereka dibakar dagingnya, tidak dimakan tuh, supaya keluar bau sangitnya tuh. Ya dibakar dan membiarkan aromanya membumbung ke tinggi ke langit. Nah, karena keyakinan mereka aroma tersebut bisa menyenangkan Tuhan. Sama gak? Kayak dupa gitu. Itu asbabun itu ditolak dengan ayat tadi, bukan daging dan itunya. Ya, padahal sesungguhnya bukan daging dan darah kurban yang dapat menyenangkan Tuhan. Iya enggak? Ya, apanya aja? Ridhonya, keikhlasannya dia berkurban yang dapat mencapai ridho Allah. Nah, jadi di situ ada ketakwaan bagi orang yang berkurban. Nah, jadi takwa yang menjadi syarat utama diterimanya kurban itu makomatnya sudah berada pada makomat ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada sejarahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bukan di awal pada Nabi Adam. Itu menunjukkan perbedaannya. Oleh karena itu nilai spiritual dalam ibadah kurban terwujud kalau di yang kedua. Maka nilai sosial dapat dimunculkan di situ. Oleh orang yang nilai sosialnya adalah membagi. Di antara nilai sosial dalam ibadah kurban muncul satu, ketakwaan, berkurban melahirkan sikap terima kasih tulus kepada Allah. Kedua, ibadah kurban dapat menjalin ukhuwah Islamiyah, kompak karena ada pemerataan. Ketiga, ibadah kurban mengajarkan umat Islam untuk selalu menegakkan keadilan. Ya, gitu kan? Jadi adil. Nah, jadi harus ada distribusi dalam daging itu. Jadi nilai sosial dalam ibadah kurban yang pertama jelas ketakwaan, yang kedua berkurban melahirkan sikap tulus, keikhlasan, rasa terima kasih, dibuktikan dengan lahirnya sikap tulus. Orang yang bertakwa dalam memberikan daging kurbannya ikhlas, nggak boleh tertumpuk di rumah. Bahkan kurban itu kan sunnah Rasul hanya sekali makan. Ya, hanya sekali makan, selebihnya harus segera didistribusikan. Makanya kalau ada dua tumpuk, misalnya 2 masjid kita berkorban, kita nggak boleh ngambilnya. Distribusikan lagi ke yang lain. Ya, sebaiknya kita nggak usah makan. Nah, memberi daging kepada orang lain itu keadilan kita oleh. Jadi di sini bisa dikatakan nilai spiritual melahirkan nilai sosial. Iya kan? Ketakwaan kita akan melahirkan nilai sosial. Berguna bagi masyarakat, jadi pemberian daging kurban oleh orang-orang yang bertakwa secara tulus, secara ikhlas. Ini cerminan dari pengharapan mereka kepada Allah, ridhonya, maka Allah mengurus kita. Ya. Ini difirmankan juga, bayangin firmannya numpuk masalah kurban. Nah, Al-Insan 76 ayat 9, Iqra.
Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sampai ya. Jadi praktekin aja kurban. Allah itu maha kaya kok. Itu ridho. Ya. Cuman kita sebagai umat, sebagai makhluk tetap harus berterima kasih. Ya. Dengan cara berkurban. Baik, itu saja kesimpulan dari kaji ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya memahami keilmuan kurban dari sisi spiritual secara individu sampai spiritual secara sosial. Mudah-mudahan menjadi menjadi hikmah kita waktu kita berkurban. Mesti gimananya, amalannya gimana, jangan sampai ketarik kepada perkara-perkara serakah, ketidakikhlasan dan kurafat. Ya. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.